Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan karir dan studi lanjut di bidang informatika. Pendahuluan, informatika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana data dan informasi dikelola, diproses, analisis, dan digunakan melalui teknologi komputer dan sistem informasi. Informatika mencakup aspek teori, algoritma, matematika, logika, teknologi perangkat keras dan lunak, serta penerapan di berbagai bidang industri, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Jalur studi lanjut di bidang informatika: 1S1 Sarjana Informatika, durasinya 4 tahun, fokusnya dasar-dasar pemrograman, struktur data, algoritma, basis data, jaringan komputer, dan sistem operasi. Keterampilannya, mahasiswa akan menguasai bahasa pemrograman seperti Python, Java, C, dan C++, logika komputasi, serta kemampuan analisis dan penyelesaian masalah teknis. 2. S3 Doktoral Informatika, durasi 3-5 tahun, fokusnya riset orisinal dan kontribusi ilmiah terhadap bidang tertentu. Output disertai publikasi ilmiah dan kepakaran dalam bidang niche seperti bioinformatika, pemrosesan bahasa alami atau NLP, atau keamanan siber tingkat lanjut. Karir umum seperti peneliti senior, profesor universitas, konsultan teknologi. Nah, yang ketiga, S2 Magister Informatika, durasinya 2 tahun, fokus pendalaman materi tertentu seperti artificial intelligence atau AI, data science atau big data, cyber security, computer vision, human computer interaction, cloud computing. Tujuannya menjadi peneliti, dosen, atau profesional spesialis di bidang tertentu. Contoh programannya seperti Magister Ilmu Komputer, Magister Sistem Informasi, atau Magister Teknik Informatika. Pilihan spesialisasi dalam informatika: 1. Software Development, fokusnya pengembangan aplikasi desktop, web, dan mobile. Karirnya front-end developer, back-end developer, full-stack developer. 2. Data Science dan AI, fokusnya analisis data, machine learning, kecerdasan buatan. Karirnya data scientist, machine learning engineer, AI researcher. 3. Cyber security, fokusnya proteksi data dan sistem dari serangan digital. Karirnya security analyst, ethical hacker, penetration tester. Nah, keempat, game development, fokusnya desain dan pengembangan video game. Karirnya seperti game developer, game designer, Unity atau Unreal developer. 5. IoT dan embedded system, fokusnya perangkat pintar dan sistem tertanam. Karirnya IoT engineer, embedded software engineer. Peluang karir dan profesi: 1. Software engineer atau developer, membuat aplikasi atau sistem untuk bisnis dan konsumen. 2. Sistem analisis, mengkaji dan merancang sistem informasi organisasi. 3. DevOps engineer, mengelola siklus pengembangan dan operasi perangkat lunak. 4. Network engineer, menangani infrastruktur jaringan komputer. Nah, yang kelima ada data analis atau data scientist, mengolah dan menganalisis data untuk pengambilan keputusan. 6. IT konsultan, memberikan solusi dan strategi teknologi kepada klien. 7. Peneliti dan dosen, menjadikan akademisi di institusi pendidikan tinggi. Tren dan masa depan informatika: kecerdasan buatan semakin merambah ke semua sektor, kesehatan, finansial, dan pendidikan. Keamanan cyber menjadi kebutuhan utama seiring digitalisasi yang meningkat. Komputasi awan dan edge computing berkembang pesat untuk efisiensi data. Teknologi blockchain tidak hanya untuk kripto, tetapi juga untuk logistik keuangan dan identitas digital. Teknologi kuantum dan komputasi masa depan menjadi bidang riset lanjutan yang sangat menjanjikan. Tips untuk sukses di bidang informatika: 1. Bangun portofolio proyek nyata atau GitHub dan website pribadi. 2. Terus belajar teknologi baru dan ikuti tren melalui kursus online seperti Coursera, IDX, Decoding, dan lain-lain. 3. Ikuti komunitas dan kompetisi seperti hackathon atau lomba pemrograman. 4. Networking dengan profesional lain di bidang teknologi. 5. Ambil sertifikasi internasional, misalnya Google Professional Certificates, Microsoft Certified Azure Fundamentals, AWS Certified Development, dan CompTIA Security.
Kesimpulan dari materi tersebut adalah bidang informatika memberikan banyak peluang untuk berkarir maupun melanjutkan studi. Karirnya tidak hanya terbatas pada pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merambah ke data, keamanan AI, hingga bisnis dan pendidikan. Pilihan studi lanjut dapat disesuaikan dengan minat dan tujuan jangka panjang. Dan begitu saja penjelasan dari materi saya. Sekian dan terima kasih.